Selama seumur ini Mas Dimas sudah nyoba Mandalika belum? Belum. Hah? Belum. Seumur-umur ini? Belum. Saya pernah ke Mandalika tapi dulu 2000 berapa? Tapi seumur-umur sebagai pembalap nggak pernah test ride? Belum. Kalah dong sama Den Dimas. Iya. Ini serius loh, ironis loh. Yang buat problem apa? Skill iya ada, motor iya ada, karir experience ada, Iya. koneksi di Eropa ada, visa bahkan ngurus sendiri dulu pernah. Iya. Jadi sudah biasa OOTD, apa-apa tuku dewe bos. Iya, OOTD. Itu masuk. Kalau apes-apesnya worst case, sponsor nggak dapet, tim nggak dapet, apa yang mau dilakuin 2022? YouTuber. 10. Let's go, remain engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi sebenarnya dalam hati ini masih mau balap. Tapi kalau enggak, ya kita punya keluarga kan. Ya saya coba gedein si jersey-nya juga. Ya mungkin mau sharing knowledge lah terkait racing. Seperti apa sih buat ke teman-teman gitu. Tetap ya, passion ya. Ya karena saya udah di sini, ya alhamdulillah berkat rezeki sama supportnya saya bisa juga podium waktu di Eropa. Saya mau Iya. sharing kenapa sih bisa sampai ke sana. Saya juga tanpa dukungan sponsor terkait dan tim yang trust sama saya juga nggak akan bisa podium. Ini keren loh. Dia nggak mau pivot. Orang yang percaya sama Dream, Mas Dimas itu termasuk orang yang percaya sama Dream, bahkan di titik kritisnya aja udah kepepet banget, tetap masih percaya sama mimpinya dan jarang orang kayak gitu. Kalau dari posisi gini itu pivot. Padahal lagi dikejar waktu. Pivot itu muter balik. Udah bukan bahasa lagi kayak capek gua. Terus akhirnya pindah kayak Bribtu Norman. Ya kan? Capek, pivot dia jadi artis. Banyak kayak gitu dan nggak salah kayak gua nggak pivot. Gua masih nerusin dokter. Saya masih nerusin dokter, masih pengusaha karena saya masih ada yang grundel gitu. Kenapa kok? Masih ada yang grundel kok. Pengen bisa S2, pengen bisa S3. Dan bahkan Kobas, hari ini statement, dia bilang, aku tuh penasaran dok pengen sekolah, hari ini daftar S2. Jadi nggak ada yang menurutku salah dengan Dream sih. Dan aku yakin sih, mungkin keajaiban atau kita bisa bilang miracle, kalau kita udah bisa miracle, aku yakin sponsor itu pasti bisa ketemu Februari sebelum deadline. Mudah-mudahan. Ya siapa tahu dari podcast ini kan, dari vlog ini kan semua orang tahu lah, dokter itu kemarin nyumbang. Gue sadar diri bos, Susan Care nempel di pelek kayak berapa, Susan Care. Gue bisa sponsor tapi sepatu balapnya gue cuciin, free dah gue cuciin. Tuker voucher itu kan bagi-bagi pembalap. Bro, siapa tahu kan Denny Pedrosa melatih test drive, pembalap, balap kena tai kucing nih, nah gue cuciin nih, nggak apa-apa bro. Dah pertanyaan cepat, harus dijawab cepat. Iya. Musim paling favorit? 17. Why? Pertama podium di CV di Eropa, di Barcelona. Motor sehari-hari yang dipakai 600 cc atau 800 cc? Motor harian tuh 125 MSX Groom. Honda Groom. Yang MSX kalau di Thailand. Oh, kalau misalkan yang buat latihan? Latihan saya ada CRF 4,5. CRF 4,5? Iya. Buat trail berarti? Jadi darinya motocross dijadiin supermoto. Cuman ada rencana mau diganti. Terus? Buat jadi yang lebih proper. Bukan naik kelas. Buat lebih hemat. Oh, lebih hemat. Aduh, ya ampun ya Allah. Terus habis itu yang berikutnya nomor 3. Motor bebek pasti dong. Nganterin istri, beli itu. Motor bebek favorit? Motor bebek skuter atau? Ya, skuter. Skuter apa? Di rumah ada Scoopy. Tuh kan, bener kan? Scoopy kan? Gue juga soalnya sama Vario. Sama. Cowok sejati perjuangan tuh, sumber perjuangan adalah Scoopy Beat Vario. Beat karbu. Wah, Beat Karbu mantap loh bro, gak ada yang ngalahin tuh. Itu willy-willy gampang itu. Itu enak Beat Karbu tuh, gue masih punya warna putih. Tapi kalau sekarang, itu kalau nggak Vespa Matic 4 tak, Aerox. Kalau di Jakarta Timur, BKT-an banyak tuh tongkrongan tuh, Aerox, Vario, NMAX, PCX, gitu. Apa mati? Ini muncul lagi baru tuh, Yamaha yang mirip sama Vespa tuh. Apa tuh? Bukan tuh, Honda DV. Baru lu cek. Baru itu. Baru PO, real sold out 1.000 5 jam. Mantep tuh, udah. Fazio, ya kan, Fazio. Kalau gua tetep bagi gua salah mesin kanan. Spartan 200 RS buat tarikan. Nomor 2. Musim tadi favorit udah. Motor favorit udah. Koleksi motor?
Eh, Yang paling, ya Pak, satu aja lah yang paling berharga. Sebenarnya motor hobi ya. Motor hobi. Jadi kan karena ayah suka motoran juga, ada MV Agusta Brutale. Kenapa suka? Kenapa nggak milih yang lain gitu kayak CBR 600, CBR 1000? Karena sebenarnya kan kayak motor buat daily use atau ya sebenarnya weekend juga kepakainya. Brutale dibuat daily use, Nggak, edan wong buat iki weekend bos. gitu. Tapi karena suaranya nice Enak, banget. enak. Saya coba, Suaranya nice banget. saya nyoba yang 658 ya, 675 aja enak, F3 aja enak. Itu suaranya kan helikopter bro, bukan helikopter, bukan. Suaranya kayak bung 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 bung. Jadi gua kalau CBR kan, ini terus knalpotnya tuh kayak pipa modif loh. Terus peninnya bintang. Iya. Wih itu mantap emang. Dijual bang? Ada rencana nih. Duh, kok dijual kenapa ya bang? Jadiin Hot Wheel? Ya buat ngejar mimpi yang tadi lah mungkin. Wah anjay, ya sama Insya sih. Allah. Gue dulu ngejual, yang paling aku kecewa, aku nyesel tuh adalah, jujur nih, aku paling nyesel tuh ngejual CB 1975. Itu tapi jadi satu toko. Ducati dijual jadi satu toko. Terus sekarang mau beli lagi takut, tapi takut trauma, takut jatuh. Aku tuh takut jatuh, jadi mau rebah aja takut. Dulu mah nyali putus, urat takut putus. Ajarin rebah lagi bisa mas, bagi orang-orang trauma kayak saya. Bisa. Jadi Coaching klinik buka tuh emang? kontak aja. Bu kok kontak aja, maksudnya buat dibisniskan toh kalau coaching klinik kok. Mas Dimas itu tadi orang terlalu baik, orang coaching klinik gratis, orang belajar gratis. Saya tadi ngetes, bro, boleh nggak pinjem MV Agustanya buat konten? Boleh, pinjem aja suka hati. Lah mas, tidak, maksudnya harusnya kalau saran sih coaching klinik bisa mas menjadi sebuah bisnis karena banyak anak muda itu kan rebah tuh di Monas. Ya. Monasku kalau orang bilang gelasar semua mas. Ada yang rebah tuh, yang rebah bukan motornya, orangnya. Motornya tegak, orangnya gini-gini, lempeng motornya. Nah, bisa nggak mas kayak satu waktu buat coaching klinik lah, hari day coaching klinik with Dimas? Bisa banget sih karena sebenarnya Belum pernah nih dikomersialisasikan, belum pernah. belum. Jadi waktu pernah latihan satu flat track bareng sama Marquez sama Alex Marquez tuh di Alcaraz, kita nanya nih dokter Marquez nih, gimana sih caranya bawa si flat track ini supaya kenceng gitu, misalnya supaya proper, ngaturnya tuh slide-nya gimana sih? Terus? Dia jelasin dengan Detail? dengan santainya. Nanti Marquez tuh? next kamu coba follow ya. Nanti kurang di mana? Marquez tuh? Iya, serius. Lu diajarin Marquez? Ya, ada fotonya di maksudnya Keren, Marquez baby aja, alien. maksudnya yang juara dunia aja, Tidak pelit ilmu? dia sharing tuh. Maksudnya mau sharing sama, ya oke lah kita waktu itu di brand Honda, maksudnya at least kita mau latihan bareng dia tuh bisa. Ini asik loh kalau misal tiba-tiba buat kayak ada VR46 Academy di DI20 Academy. Bisa loh. Iya bisa, asal ada support. Oh, kalau itu suka saya. Saya jadi peserta pertama. Kalau Dokter Tita yang trauma bisa, lagi betul. konten saya nggak mau kalah saya sama motovlogger. Banyak ya, Jody Motovlog, saya kenal semua itu kan. Om Jody juga ada, itu kan. Terus Harlan, si Mogi Arogan, tuh apa, belum Dan Dimas dengan BMW-nya, ya kan. Mas Dimas ini udah 54 menit. Dan ini nggak kerasa sih, aku takut ganggu waktu Mas Dimas karena bilang Senin udah banyak kerjaan dan udah malam ada jam tidur juga. Ini hari Sabtu, Minggu juga beliau mau ngetrail, aku juga mau goes. Dan jujur ya, motivasi Mas Dimas itu coaching kliniknya ke aku, baru goes pertama tuh tadi. Dia ngajarin banyak hal kayak, lu kalau goes kayak gini, kalau ada tanjakan kayak gini, jangan habisin stamina di depan, makan tuh kayak gini. Dan bener, untuk orang awam yang pegang sepeda lagi setelah vakum 5 tahun, di 2 bulan, gue tembus 101 kilo. Berkat coaching kliniknya Mas Dimas. Dan itu Mas Dimas diajakin goes, nyetir sendiri bos dari Sentul. Loadingnya di Santa. Terus kita hujan-hujan aja terabas. Iya, hujan-hujanan, gaspol. Ini memang bakat gurunya luar biasa. Dan itu aja sih aku Mas Dimas. Aku sih harapanku nggak lebih nggak kurang. Aku hanya berharap Mas Dimas dapat kepastian yang selayaknya, mendapatkan hak yang memang sudah wajib didapatkan, terus mendapatkan kepastian soal sponsor dan moga-moga
perusahaan-perusahaan, company, big corporate, big company yang ada di Indonesia, monggo, ini ada talent luar biasa yang harus kita support untuk bisa membanggakan merah putih di kancah super sport. Dan terakhir nih buat Mandalika Sirkuit, ya kali bang, tolonglah bang, pembalapnya aja belum pernah nyoba sirkuitnya masa vloggernya udah. Monggo lah Den Dimas jembatani biar Mas Dimas bisa tes ride di sana, syukur-syukur dapat sponsor. Dan terakhir kita bisa buat kolaps untuk coaching klinik untuk teman-teman, apalagi sudah ada sirkuit kan, Boleh. biar teman-teman bisa tahu dari motor yang besar itu tanggung jawabnya besar. Kalau sampean umur 17 sudah punya moge 1000 cc, itu bukan kayak lisensi. Aku paling benci mas jujur nih, orang San Mori kuda sepeda mas ya, San Mori tapi wheelie terus di jalanan umum. Gue paling nggak suka mas, jujur aja. Kenapa? Itu jalanan umum. Ya kan, sorry, kalau lu nabrak frame gua, Eddie Merckx, lu bisa ganti. Tapi Eddie Merckx gua nggak bisa lu ganti anjing. Iya. Jadi kalau gue bilang, karena vintage gitu. Jadi kalau gue bilang hormati sama pengguna jalan. Dengan adanya CC besar, lu kalau mau balap, sewa sirkuit. Ya, Modal dikit, sewa sirkuit. Jangan lu, itu, lu pikir lu keren ya. Keren nih gua, 4 silinder. Kagak ada yang peduli. Cewek taunya ninja, dah gitu doang. Tapi orang tuh nganggapnya malah lu harus menghormati pengguna jalan lain, bener nggak mas ya? Betul. Maksudnya lu punya 1000 cc, tanya lu pernah wheelie nggak di jalanan umum? Ya kalau ditanya sih pernah, tapi lihat kondisi sih, maksudnya kayak kondisi rame buat apaan? Rame bos. Kalau misalkan emang ya maksudnya kayak bener-bener sepi nih, ya kayak nggak yang sampai ujung juga nggak. Sampai ujung pak ini pak. Ya lebih baik sih di sirkuit. Kan kita kadang kalau latihan kayak kemarin sempat latihan sama Alsyad tuh di Sentul Gede kan. Dia minta nemenin latihan setting motor. Ya kita udah sesi latihan selesai, di es kecil ke es gede, pilih. Nah gitu, jadi tolonglah kalau lu memang mau atraksi atau lu mau balapan beneran, patungan sewa sirkuit. Lu nanti kalau jatuh, ya lu aja nggak takut jatuh di jalan raya, masa takut jatuh di sirkuit? Kan kaya raya bro. Nggak apa-apa, jatuh dikit. Paling ketawain sama Mas Dimas di coaching klinik. Itu aja kalau dari saya. Next vlog ini 2 part karena penuh banget dan penuh dengan obrolan berbobot mengenai kondisi dan skena balap di Indonesia. Saya Tirta. Dimas Eki Pratama. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Moga-moga next YouTube mas, buat YouTube sendiri mas. OTW. Dah.